warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita kembali belajar pada mata kuliah Manajemen dan Organisasi Pendidikan Teknologi Kejuruan. Dan hari ini kita akan belajar tentang manajemen pembiayaan pada sekolah menengah kejuruan atau SMK. Faktor-faktor yang paling riskan, yang paling genting dalam seseorang menjalankan sebagai kepala sekolah adalah masalah biaya atau masalah manajemen keuangan. Oleh karena itu, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang manajemen pembiayaan, sebelumnya kita akan terlebih dahulu apa sih pengertian dari manajemen pembiayaan dari SMK. Para mahasiswa, yang namanya lembaga pendidikan, SMK kan bagian dari lembaga pendidikan kan, itu merupakan entitas organisasi dan dalam operasionalnya harus dan tidak mungkin tidak memerlukan dan membutuhkan dana atau uang atau money untuk menggerakkan semua sumber daya atau resource yang dimilikinya. Jadi sebelum pertemuan ini kita sudah tahu bahwa yang namanya organisasi itu pasti mempunyai sumber daya atau resource, baik itu teknologi, itu sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana dan sebagainya, teknologi dan sebagainya. Nah, agar bisa bergerak sesuai dengan fungsinya dari resource itu, semuanya membutuhkan dana, semua membutuhkan uang. Dan oleh karena itu, karena semua membutuhkan uang, maka uangnya harus dimanage, uangnya harus diatur. Karena bagaimanapun juga, walaupun banyak, tapi semuanya terbatas. Oleh karena terbatas itu, bagaimana biar mencukupi, bagaimana biar sesuai dengan kebutuhan, maka keuangan itu perlu dimanage dengan baik. Oleh karena itu, kita belajar tentang manajemen pembiayaan pada SMK. Di samping uang itu juga terbatas dari jumlahnya, sumbernya pun juga terbatas. Yang ketiga, oleh karena itu perlu dikelola sumber-sumber baru sebagai masukan dalam mendapatkan dana input pada manajemen sekolah SMK. Nah, ada istilah-istilah dalam penggunaan manajemen keuangan. Ada yang mengatakan pembiayaan pendidikan atau financing education. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pembiayaan SMK itu namanya adalah pendanaan pendidikan atau education funding. Ada juga yang mengatakan bahwa education budget atau anggaran pendidikan. Ada juga yang mengatakan manajemen keuangan pendidikan atau financial management education. Semuanya benar, semuanya maksudnya sama. Saya memilih judul, memilih istilah dengan pembiayaan. Semuanya sama. Manajemen keuangan dalam siklus manajemen lembaga pendidikan, salah satunya adalah SMK. Seperti yang kita tahu bahwa yang namanya lembaga pendidikan pada khususnya dan semua organisasi pasti mempunyai visi misi, punya tujuan. Nah, untuk sampai ke tujuan yang diharapkan oleh organisasi pasti sudah memplanning misalnya 5 tahun. Nah, 5 tahun itu tidak mungkin dalam tahap pertama itu ditentukan anggaran-anggarannya setiap komponen kerja. Maka setiap 5 tahun dibuat setahun atau tahunan. Nah, maka istilah itu disebut dengan RKS atau rencana kerja sekolah. Atau ada juga yang mengatakan rencana kerja dan anggaran sekolah atau RKAS.
Nah, RKS atau RKS itu di dalamnya tentu yang namanya penganggaran itu meliputi keuangan. Disitulah fungsi manajemen keuangan. Dari RKAS, kemudian bagaimana implementasinya, yaitu pelaksanaan, bagaimana pelaksanaan, siapa yang melakukan, kapan waktunya, dan targetnya seperti apa, butuh biaya berapa, money. Kemudian setelah pelaksanaan tentu dievaluasi atau monitoring dan evaluasi atau biasa menyebut MONEF. Dan pada akhirnya dari MONEF akan disusunlah sebuah pelaporan. Sejauh mana harapan dan realitas di lapangan dengan anggaran yang sudah disalurkan pada komponen kerja itu. Sesuai atau tidak? Sesuai dengan ekspektasi atau tidak? Nah, itulah siklus dari manajemen keuangan dalam sebuah organisasi, khususnya pada manajemen lembaga pendidikan. Nah, pada pekerjaan manajemen keuangan pada lembaga pendidikan itu meliputi pekerjaan penatausahaan, pekerjaan pembukuan, pekerjaan pelaporan, dan pengawasan. Dari siklus itu ada jenis-jenis pekerjaan pada sektor manajemen keuangan ada 4, yaitu penatausahaan, pembukuan, pelaporan, dan pengawasan. Nah, apa tujuan dari manajemen pembiayaan? Yang pertama, menjamin agar dana yang tersedia, yang jumlahnya terbatas, dari jumlah maupun sumber terbatas, itu dapat dipergunakan untuk kegiatan lembaga pendidikan dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali. Perlu saya sampaikan bahwa manajemen pada lembaga pendidikan itu berbeda dengan penggunaan pada organisasi-organisasi non-kependidikan. Karena sifat dari lembaga pendidikan itu non-profit. Artinya non-profit itu adalah tidak mencari keuntungan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau penggunaan dana itu ada sisa? Apakah itu tidak disebut dengan profit? Tidak. Ada ketentuan lain dalam organisasi kependidikan yang sifatnya adalah sosial, yaitu sisa hasil dana atau pembiayaan pada tahun sebelumnya itu harus digunakan untuk investasi kembali, atau investasi itu artinya adalah investasi dalam bentuk kegiatan maupun dalam bentuk barang atau jasa. Artinya tidak boleh sisa uang dari penggunaan tahun sebelumnya itu kemudian dibagi secara bersamaan oleh manajemen, oleh warga sekolah, tidak boleh. Harus diinvestasikan dalam bentuk kegiatan maupun dalam bentuk barang. Baik itu misalnya dalam bentuk kegiatan misalnya adalah diklat guru-guru, diklat tulmen, atau dalam bentuk barang bisa saja diinvestasikan dalam membeli barang-barang di lab misalnya. Pembelian barang di lab itu kan investasi. Diklat untuk guru, untuk tulmen, itu adalah investasi. Artinya sisanya itu bisa digunakan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang kedua, memelihara barang-barang aset di sekolah. Memelihara barang-barang itu kan perlu pembiayaan kan. Yang ketiga, menjaga agar peraturan-peraturan serta praktek penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang itu diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Ruang lingkupnya. Ruang lingkup dalam manajemen pembiayaan sekolah yang pertama adalah budgeting.
Budgeting itu adalah pekerjaan penyusunan perencanaan anggaran. Sebelum pelaksanaan sebuah kegiatan, pasti ada penyusunan rencana anggaran. Rencana anggaran tadi ya, RKAS, rencana kerja dan anggaran sekolah. Itu fungsi dari budgeting. Kemudian yang kedua adalah pembukuan, accounting. Yang ketiga adalah pemeriksaan atau auditing. Nah, apa itu pekerjaan dari budgeting? Yang pertama adalah perencanaan anggaran. Yang kedua, mempersiapkan anggaran. Duitnya datang dari mana, sumber dari mana, berapa jumlahnya, budgeting. Mengelola pelaksanaan anggaran, siapa yang melaksanakan, itu ada termasuk budgeting. Kemudian menilai pelaksana anggaran. Sudah dilaksanakan, kemudian dinilai pelaksanaan dari penggunaan anggaran itu. Itu termasuk kegiatan dari budgeting. Kemudian pada pekerjaan accounting, apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah pengurusan ketatausahaan, pencatatan, ya. Kemudian yang kedua adalah penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang. Jadi seorang accounting itu menyimpan dan juga mengeluarkan duit. Tugasnya memang itu. Kemudian yang ketiga adalah auditing. Apa saja kegiatan pada auditing itu? Auditing adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang atau auditing. Untuk melaksanakan audit diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar atau kriteria yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut agar dapat diverifikasi. Informasi harus dapat diukur. Seberapa besar jumlahnya dan sebagainya, itu harus ada ukurannya, harus ada standarnya. Nah, prinsip manajemen keuangan sekolah menurut Fatah tahun 2002. Yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi pendidikan. Yang kedua, adanya akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran pendidikan. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi pendidikan. Dan yang keempat adalah adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga paling bawah. Artinya manajemen keuangan itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, meliputi banyak orang. Tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Dan itu nanti akan tidak valid dalam mosok satu orang itu bisa merencana, bisa melaksanakan, dan bisa melaporkan, bisa mengaudit dan sebagainya. Tidak mungkin. Manajemen keuangan atau manajemen pembiayaan itu meliputi banyak orang. Nah, asas penyusunan anggaran sekolah, asas plafon saat pertama, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Biasanya setiap item itu berapa jumlah duitnya sudah ditentukan. Itu namanya asas plafon. Orang tidak mungkin menganggarkan dan tidak mungkin dibiayai apabila melebihi dari plafon tersebut. Karena plafon itu sudah kesepakatan bersama. Dan plafon itu bisa berubah dalam beberapa waktu atau beberapa tahun. Yang kedua adalah asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran. Artinya bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerimaan uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran. Artinya begitu uang itu masuk langsung keluar, begitu masuk keluar, itu namanya asas tidak langsung. Fungsi anggaran pendidikan jelas. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengendalian, yang ketiga alat koordinasi dan komunikasi, empat alat penilai kerja,
Yang kelima, alat efisiensi atau motivasi. Yang keenam adalah alat otorisasi. Eh, yang pertama jelas perencanaan, pengendalian, alat koordinasi, alat penilaian kerja. Kalau misalnya sudah rencana kerjanya sudah ada, kemudian anggarannya sudah ada, duit sudah dikeluarkan, kok tidak bisa sampai sesuai dengan target, berarti pelaksananya tidak bisa melaksanakan tugas. Itu alat penilai kinerja. Kemudian alat efisiensi atau motivasi. Efisiensi tentu efisien itu apabila penggunaan keuangan yang diharapkan adalah penggunaan keuangan yang minim tapi sampai kepada tujuan. Itu efisien. Dan juga motivasi. Alat otorisasi. Alat otorisasi pada yang ke poin ke-6 itu maksudnya adalah pada tingkat manajemen. Sebagai seorang kepala sekolah mempunyai otorisasi untuk penggunaan keuangan pada sekolah. Tahapan dalam penyusunan anggaran. Yang terakhir, pengesahan anggaran. Nah, pengesahan anggaran itu kalau di SMK itu tidak hanya yang mengesahkan kepala sekolah saja, tapi juga melibatkan yang namanya komite sekolah. Dalam penyusunan RKAS pun, komite sekolah itu diajak kerja bareng untuk menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah. Dan itu sekaligus komite sekolah pada akhirnya akan menjadi pengawas dari pelaksanaan kerja di sekolah. Dalam mengimplementasi dan melaksanakan manajemen pembiayaan pada sekolah, khususnya kalau Anda pada lembaga SMK yang negeri, ada ketentuan, ada peraturan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan, termasuk di dalamnya adalah SMK. Acuannya itu. Nanti kalau Anda menjadi kepala sekolah, jangan sampai Anda tidak melaksanakan peraturan pemerintah nomor 48 ini. Karena tadi saya bilang masalah keuangan, masalah pembiayaan itu sangat riskan. Dan Anda harus menguasai dalam mengimplementasi PP nomor 48 ini. Ada istilah-istilah di situ. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Anda bisa baca peraturan nomor 48. Yang perlu saya garis bawahi di situ ada istilah biaya investasi. Biaya investasi itu ada dua jenis, yaitu investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Kalau lahan pendidikan jelas tanah dan sebagainya, itu adalah lahan pendidikan. Biaya investasi selain lahan pendidikan, tadi misalnya diklat, misalnya barang-barang di lab, sarana, prasarana, itu termasuk biaya investasi selain lahan pendidikan. Kemudian yang kedua, yang perlu saya garis bawahi, biaya operasi. Ada dua, yaitu biaya operasi jenisnya personalia atau biasa disebut dengan biaya personalia. Dan yang kedua adalah biaya non personalia. Ini menurut PP nomor 48. Nah, biaya operasi non personalia untuk SMK merupakan biaya yang dibutuhkan satuan pendidikan SMK dalam rangka pelaksanaan operasional sekolah selain gaji dan tunjangan pegawai. Jadi kalau misalnya tunjangan jabatan, tunjangan guru, gaji itu diambilkan dari biaya operasi non personalia,
seorang manajer ini salah dalam mengartikan biaya operasional, dan dia harus bertanggung jawab itu. Dan itu bisa saja kalau pada lembaga SMK yang negeri termasuk perbuatan korupsi, karena korupsi itu tidak hanya ngembat duit, tapi penggunaan duit yang tidak benar. Biaya satuan pendidikan tadi yang saya sampaikan itu ada 4, yaitu biaya investasi. Biaya investasi ada 2 ya, investasi lahan dan non lahan. Kemudian tadi saya sampaikan juga biaya operasi ada 2, biaya personalia dan biaya non personalia. Yang ketiga adalah bantuan biaya pendidikan, dan yang keempat adalah beasiswa. Ini adalah item-item yang termasuk biaya operasi non personalia, termasuk misalnya alat tulis sekolah, alat dan bahan habis pakai. Kalau praktekum itu diambil dari sini, biaya operasi non personalia. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa atau ekstrakurikuler untuk kegiatan-kegiatan siswa atau kesiswaan, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, biaya pelaporan, dan semuanya itu termasuk biaya operasi non personalia. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan tadi termasuk adalah biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan. Biaya daya dan jasa tadi ya, termasuk biaya operasi non personalia. Biaya daya dan jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan belajar mengajar sekolah. Seperti misalnya biaya listrik, biaya telepon, internet, air, koran dan sebagainya, atau jurnal dan sebagainya. Itu termasuk biaya daya dan jasa, dan masuk dalam biaya operasi non personalia. Biaya transport atau perjalanan dinas adalah biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, juga peserta didik, baik di dalam kota maupun luar kota. Sementara biaya konsumsi adalah biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah, misalnya rapat dan sebagainya. Biaya pembiayaan siswa atau ekstrakurikuler adalah biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, misalnya pramuka, misalnya UKS dan sebagainya. Nah, ini tanggung jawab pembiayaan pendidikan SMK. Tentu tanggung jawab pertama adalah pemerintah pusat. Dalam pemerintah pusat ada yang namanya Direktorat Pembinaan SMK, dia yang bertanggung jawab. Kemudian pemerintah provinsi, SMK menjadi tanggung jawab utama pada pemerintah provinsi. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Karena keberadaan SMK di suatu tempat itu kepentingan masyarakat juga, maka masyarakat itu bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan SMK. Caranya bagaimana? Anaknya yang sekolah di situ ada SPP misalnya. Yang keempat adalah bantuan pihak asing yang tidak mengikat. Banyak sekarang SMK didirikan atau bekerja sama dengan pihak-pihak industri. Itu masuk kategori ini. Misalnya PLN punya, kemudian Texmaco punya,
kemudian Astra punya, Honda punya. Nah, ini adalah bantuan pihak asing tapi tidak boleh mengikat. Yang kesekian adalah 1, 2, 3, 4, 5 sumber lain yang sah. Misalnya SMK itu mempunyai supermarket, mempunyai bengkel sendiri, punya industri sendiri dan sebagainya. Itu adalah sumber-sumber lain yang sah. Nah, sekarang kita bicara tentang BOS atau bantuan operasional sekolah. BOS yaitu salah satu dari program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. Tujuan BOS membantu biaya operasional sekolah non-personalia. Jadi karena non-personalia maka BOS tidak boleh digunakan untuk menggaji guru, tidak boleh menggaji struktural, tidak boleh untuk tunjangan struktural, tidak boleh digunakan untuk tunjangan guru maupun tenaga kependidikan. Yang kedua, tujuan BOS menaikkan angka partisipasi kasar agar masyarakat yang kurang mampu khususnya dapat menikmati pendidikan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Yang ketiga, mengurangi angka putus sekolah dengan cara memberi peluang yang setara untuk siswa miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Yang keempat, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Itu tujuan BOS. Fungsi komite sekolah yang tadi saya sampaikan, memberikan pertimbangan RAPBS atau RKS. Jadi dalam menyusun rencana kerja sekolah SMK itu harus bergandengan tangan dengan komite sekolah. Yang kedua, fungsi komite sekolah adalah menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari sumber-sumber tadi, baik sumber pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dari sumber-sumber masyarakat, dari bantuan asing yang tidak terikat, kemudian dari usaha-usaha yang sah. Pengukuran biaya pendidikan. Pengukuran biaya pendidikan hanya dikhususkan pada biaya pendidikan operasional non-personalia di SMK. Pengukuran biaya pendidikan tersebut tercermin dalam RKS. Nah, RKS menyajikan dua informasi penting dalam 1 tahun pelajaran, yaitu sumber pembiayaan satuan pendidikan SMK dan sumber pengeluaran satuan pendidikan. Dalam RKS itu harus ada duitnya sekian, sumbernya dari mana. Dan kemudian dalam RKS juga ada sekian duit dikeluarkan untuk kegiatan ini. Semuanya jelas. Kondisi penyusunan RKS, kondisi existing dan kondisi ideal. Harapannya adalah dalam menyusun RKS itu pada kondisi ideal. Tapi tidak mungkin selamanya berada pada kondisi ideal. Apa kondisi ideal itu? Analisis kebutuhan pembiayaan pada setiap standar nasional pendidikan, identifikasi sumber biaya SMK, solusi pemenuhan pembiayaan. Jika hasil analisis kebutuhan pembiayaan itu besar, maka sumber pembiayaan harus lebih besar dari sumber pembiayaan. Itu ideal. Tapi yang terjadi itu pada kondisi existing, pada kondisi real di lapangan. Poin yang ketiga, tidak ada solusi pemenuhan pembiayaan karena hasil analisis kebutuhan pembiayaan sama dengan sumber pembiayaan. Artinya yang diharapkan itu ada sisa anggaran dari tahun ke tahun. Tapi realitas di lapangan itu yang dikeluarkan sama dengan sumber pembiayaan. Jadi impas, 0 rupiah pada akhirnya. Biasanya seperti itu. Walaupun toh idealnya tidak seperti itu.
Selanjutnya kita teruskan pada karakteristik pembiayaan. Yang pertama, biaya pendidikan itu selalu naik karena faktor-faktor kenaikan harga dan sebagainya, inflasi dan sebagainya. Anda kuliah pun setiap tahun biaya kuliahnya naik kan? Dan itu memang karakteristik pembiayaan dan itu wajar. Karena aspek-aspek yang lain pun ikut naik sebenarnya. Itu mengikuti realitas di lapangan. Yang kedua, perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost per satuan. Satuannya jelas, kemudian pengeluarannya jelas. Yang ketiga, biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya faktor manusia. Lebih dari 60% itu adalah faktor manusia. Baik itu gaji, baik itu tunjangan, baik itu upah dan sebagainya. Unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Kalau semakin tinggi, kenaikannya semakin tinggi. SMK lebih tinggi daripada SMP, itu wajar. Yang kelima, besarnya unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Jelas. Unit cost SMK lebih besar dari unit cost SMP. Yang keenam, komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun. Karena dalam menyusun RKS itu patokannya itu adalah rencana anggaran, rencana kerja dan anggaran tahun sebelumnya. Dan jangan sampai itu item cost-nya itu misalnya tahun ini itu lebih sedikit daripada tahun kemarin. Berarti itu ada penurunan kegiatan. Kalau penurunan kegiatan berarti ada penurunan pengeluaran. Kalau penurunan pengeluaran jadi penurunan pendapatan juga. Sumber pendanaan sekolah menurut Undang-Undang Nomor 17. Yang pertama adalah pemerintah. Yang kedua, wali murid. Yang ketiga, usaha mandiri sekolah. Yang keempat, yayasan. Nah, kalau sekolah itu diselenggarakan oleh yayasan atau sekolah itu swasta. Yang kelima, kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang keenam, partisipasi masyarakat. Dan yang ketujuh, sumbangan dari pihak-pihak lain yang sifatnya tidak mengikat. Ada 7 sumber pendanaan sekolah menurut Undang-Undang Nomor 17. Ini adalah pengukuran biaya pendidikan yang standar. Ini adalah yang sebelah kiri Anda itu adalah total kebutuhan pembiayaan SMK, dan yang sebelah yang kiri Anda itu adalah kebutuhan pembiayaan SMK, dan yang kanan adalah sumber pembiayaan SMK. Minimal sama. Dan idealnya sumber pembiayaan itu lebih besar dari pembiayaan. Jadi SMK itu punya saving. Lah, apabila saving itu saving anggaran. Nah, saving itu tidak boleh gunakan untuk dibagi-bagi, tidak. Saving keuangan harus digunakan untuk investasi karena lembaga sekolah adalah lembaga yang sifatnya non-profit sekali lagi. Kalau sumber pembiayaan itu lebih besar dari sumber pembiayaan, maka setiap tahun sekolah itu akan semakin banyak melakukan investasi-investasi. Berarti SMK itu lebih cepat majunya, lebih cepat perkembangannya, karena setiap tahun dia dapat melakukan investasi-investasi, baik berupa kegiatan maupun barang. Kalau jumlah kebutuhan pembiayaan itu sama dengan jumlah sumber pembiayaan, mana mungkin SMK itu dapat melakukan investasi, baik kegiatan maupun barang. Sehingga dari tahun ke tahun perjalanan SMK itu stagnan, ya segitu-gitu aja. Lebih bagus memang tadi yang saya sampaikan, idealnya memang sumber pembiayaan itu lebih besar dari
dari kebutuhan pembiayaan SMK. Ini adalah diagram alir penyusunan biaya operasional non personalia. Anda bisa baca sendiri dan mungkin Anda nanti kalau sudah menjadi kepala sekolah bisa menggunakan ini. Jalur pengusulan anggaran. Ada identifikasi kegiatan, ada identifikasi sumber, ada formulasi, ada penyusunan usulan. Setiap tahun kan begitu, ada usulan dari beberapa komponen, dari berbagai prodi, dari berbagai lab misalnya. Dan kemudian bisa saja ada sesuatu yang mengakibatkan usulan itu berubah, maka ada revisi usulan dan kemudian pengesahan. Nah, pengesahannya sekali lagi tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya lembaga penyelenggara atau yayasan, tapi juga melibatkan yang namanya komite sekolah. Pengawasan, karena masalah keuangan, masalah riskan, maka perlu ada pengawasan. Apa pengawasan? Adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan harus dipertanggungjawabkan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Jadi seorang bendahara itu tugasnya ada 3. Yang pertama, dia menerima uang. Yang kedua, dia menyimpan uang. Dan yang ketiga, dia menyerahkan uang. Itu bendahara. Nah, proses pengawasannya ada 3 juga, yaitu monitoring, kemudian menilai, yang 3 adalah melampirkan temuan kalau ada. Temuan dari ketiga aspek tadi, saat menerima, saat menyimpan, saat membayarkan, atau saat menyerahkan. Baik para mahasiswa, demikian yang dapat saya sampaikan tentang manajemen pembiayaan pada SMK. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.